Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa kembali berjumpa dengan adik-adik semua. Kali ini Noman Channel akan memberikan penjelasan kepada adik-adik tentang berita terbaru yang lagi hangat ini tentang peluang untuk mengikuti SNMPTN. Kita coba browsing berita-berita terkini tentang SNMPTN. Baik adik-adik, kita coba googling tentang informasi SNMPTN tahun 2022. Tapi sebelum lanjut, saya berharap adik-adik meluangkan waktu untuk mensubscribe akun YouTube ini agar kami semakin bersemangat membuat konten-konten informasi untuk adik-adik. Dan subscribe ini tidak susah, saya persilahkan untuk menggerakkan jarinya 1, 2, 3. Oke, selesai, terima kasih. Dan kita lanjut, kita coba buka browser. Saya sini pakai Chrome aja. SNMPTN. Oh, ini SNMPTN 2022. Kita coba buka berita dari Tribun ya. Detik, Kompas, mana? Oh ya, ini aja. Oke, Zone. Oke. Nah, ini informasi lengkap SNMPTN 2022, jadwal, persyaratan, hingga cara memilih prodi. Nah, ini penting, informasi lebih awal untuk semua adik-adik yang di kelas 3 SMA, SMK Madrasah Aliyah untuk mengetahui info SNMPTN ini. Seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri. Jadi, adik-adik masuk perguruan tinggi negeri itu ada 3 jalur. Yang pertama, SNMPTN ini atau bebas tes. Yang kedua, SBMPTN, seleksi bersama. Itu tes, kemudian seleksi mandiri. Seleksi mandiri itu tes juga, tapi diadakan oleh masing-masing perguruan tinggi negeri secara lokal. Nah, SNMPTN dan SBMPTN ini keduanya diselenggarakan oleh lembaga resmi, lembaga tes masuk perguruan tinggi negeri. Tidak seperti kita masuk SMP, SMA, itu panitianya panitia sekolah mandiri. Tapi kalau perguruan tinggi negeri, itu panitianya adalah panitia dari pusat. Nah, apa itu SNMPTN? SNMPTN adalah jalur penerimaan mahasiswa baru program sarjana atau S1 pada PTN, yaitu perguruan tinggi negeri, yang dilakukan berdasarkan hasil penelusuran prestasi akademik dan atau portofolio calon mahasiswa. Jadi SNMPTN ini sekali lagi adalah bebas tes, tanpa kita tes, cuma seleksi nilai rapor dan portofolio. Lalu apa saja yang perlu adik-adik perhatikan sebagai calon mahasiswa yang akan mengikuti SNMPTN tahun 2022. Nah, info lebih awal ini penting karena ini kesempatan emas masuk perguruan tinggi yang kita idam-idamkan tanpa tes. Karena perlu kita ketahui bahwa SBMPTN itu masuk perguruan tinggi jalur tes, dan itu agak sulit soalnya, di atas rata-rata soal ujian nasional yang lalu-lalu kalau masih ada ujian nasional. Nah, yang pertama, ini jadwal lengkap, tanggal 4 Januari sampai 15 Februari itu pembuatan akun LTMPT. Akun LTMPT itu sendiri adalah PDSS. PDSS baik untuk sekolah maupun untuk setiap siswa. Jadi sekolah itu sudah punya PDSS dan siswa juga harus punya PDSS. Tapi ini PDSS untuk sekolah itu dibuat oleh sekolah, operator sekolah, pangkalan data sekolah dan siswa. Wah, ini ada guntur ya. Yang kedua, sosialisasi SNMPTN sudah dimulai tanggal 1 Desember yang lalu sampai 28 Februari. Dan yang ketiga, launching kegiatan PMB penerimaan mahasiswa baru. Dan yang keempat, penetapan siswa eligible. Nah, bagaimana siswa eligible itu adalah siswa yang berhak mendaftarkan diri di PDSS akun LTMPT masing-masing. Siswa eligible ini ditentukan oleh sekolah, jadi ada peringkat. Nah, untuk adik-adik yang sekolahnya akreditasi A, itu jumlahnya 40% semua siswa kelas 12. Kalau sekolahnya akreditasi B, maka itu kuotanya adalah 25%. Terbaik 1 sampai 25%. Semua jumlah siswa kelas 12. Demikian kalau akreditasi C itu cuma 5%. Jadi pastikan nilai rapor kita semester 1 sampai semester 5 bisa masuk terbaik. Kalau akreditasi A 40%. Nah, pengisian PDSS 8 Januari sampai 8 Februari. Nah, yang mana saja yang bisa berhak datanya diinput oleh operator sekolah ke PDSS itu berdasarkan hasil pemeringkatan nilai rapor semester 1 sampai semester 5 oleh sekolah.
Nah, pendaftaran SNMPTN ini tanggal 14 sampai 28 Februari tahun 2022. Pendaftaran SNMPTN ini pastikan kita memilih jurusan sesuai yang kita inginkan. Dan ada triknya memilih jurusan itu, tentu kita perhatikan jurusan itu peminatnya. Semakin banyak peminat, tentu peluang kita untuk bersaing lolos itu semakin sulit. Tapi semakin kecil peminat, peluang kita akan semakin besar. Pengumuman hasil SNMPTN tanggal 29 Maret tahun 2022. Nah, apa itu pangkalan data sekolah dan siswa? PDSS. Seperti saya bilang tadi di atas, PDSS merupakan basis data yang berisikan rekam jejak kinerja sekolah dan nilai rapor siswa yang eligible mendaftar. PDSS mengakomodasi kurikulum nasional 2006 KTSP dan kurikulum 2013. Jadi tidak masalah kalau di kelas 1 kita KTSP, kemudian di kelas 2 dan kelas 3 kita kurikulum K13, tidak ada masalah. PDSS mengakomodir untuk itu. Untuk tahun ajaran dan tingkat yang sama, PDSS mengakomodasi perbedaan kurikulum. Nah, ini dia maksudnya seperti itu. Pengisian PDSS dilakukan oleh sekolah dan kebenaran data yang diisikan menjadi tanggung jawab kepala sekolah. Persyaratan sekolah SMA, MA, SMK yang mempunyai NPSN. Jadi pastikan sekolah kita itu punya nomor pokok statistik nasional. Ya, ketentuan akreditasi seperti yang saya bilang tadi, akreditasi A 40% terbaik, akreditasi B 25% terbaik, akreditasi C 5% terbaik. Ketiga, mengisi pangkalan data sekolah dan siswa. Pastikan adik-adik data rapor kalian diinput di PDSS sekolah oleh operator sekolah. Pastikan, tanyakan Bapak Ibu guru penanggung jawab itu. Kita lanjut lagi persyaratan peserta. Yang pertama, siswa SMA, MA, SMK kelas terakhir, kelas 12 pada tahun 2022. Oke, kita lanjut. Yang pertama, memiliki prestasi akademik yang memenuhi persyaratan ditentukan oleh masing-masing PTN. Nah, jadi nilai rapor kita itu perhatikan bagus ya, bisa grafiknya meningkat. Jangan menurun dari semester 1 sampai semester 5. Kemudian pastikan kita memiliki NISN, nomor induk siswa nasional. Nah, ini kadang-kadang bermasalah, terutama siswa-siswa yang pindahan, ya. Jangan sampai NISN kita terdaftar di sekolah yang lama. Sementara kita mengikuti PDSS atau PDSS kita diinput di sekolah yang baru, kita pindahan. Nah, ini pastikan data kita termutasi. Yang sampai tidak termutasi, banyak masalah biasanya yang lalu-lalu. Begitu kita daftarkan NISN-nya, ternyata siswa tersebut terdaftar di sekolah sebelumnya. Nah, ini menjadi masalah. Memiliki nilai rapor semester 1 sampai semester 5. Oke, yang telah diisikan di PDSS. Peserta memilih program studi bidang seni dan olahraga wajib mengunggah portofolio. Nah, ini kita SNMPTN ini berhak setiap anak, setiap siswa memilih 2 program studi. Baik di satu perguruan tinggi negeri untuk kedua program studi pilihan kita maupun 2 program studi untuk 2 perguruan tinggi negeri. Tidak ada masalah. Cuman hanya 2 program studi, tidak boleh lebih. Nah, untuk jurusan seni, program studi seni dan olahraga ini wajib mengunggah portofolio. Biasanya ini video pendek. Kalau olahraga, kita ambil salah satu olahraga seperti passing bola voli, passing basket kita rekam. Kemudian kita upload nanti di pangkalan PDSS kita. Sini juga begitu, kita lagi menggambar atau lagi melukis, direkam, kemudian kita upload. Dan piagam-piagam prestasi. Nah, ini pilihan program studi saya kira sudah saya jelaskan tadi ya. Setiap siswa dapat memilih 2 program studi dari 1 PTN atau 2 PTN. Jika memilih 2 program studi, salah satu harus berada di PTN pada provinsi yang sama dengan SMA, MA, SMK kita berasal. Jika memilih 1 program studi, dapat memilih PTN yang berada di provinsi manapun. Disarankan tidak lintas minat, tergantung ketentuan PTN yang dituju. Ya. Kemudian ketentuan pemeringkatan siswa oleh sekolah. Nah, ini pemeringkatan dilakukan oleh sekolah. Jadi 40% akreditasi A, 25% akreditasi B, dan 5% akreditasi C. Untuk jurusan IPA, mata pelajaran diperhatikan, nilai rapor yang diperhatikan itu matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, kimia, fisika, dan biologi. Untuk jurusan IPS, matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, sosiologi, ekonomi, dan geografi. Untuk jurusan bahasa, matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, sastra Indonesia, antropologi, dan salah satu bahasa asing.
Kemudian untuk SMK, matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, kompetensi keahlian. Jadi adik-adik, untuk kita jurusan IPA, perhatikan nilai rapor kita semester 1 sampai semester 5. Itu dia yang harus diperhatikan baik nilainya, yaitu matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, kimia, fisika, dan biologi. Demikian juga jurusan-jurusan yang lain. Nah, ini yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bisa memberikan pemahaman awal supaya kita punya pengetahuan untuk memasuki seleksi SNMPTN ini. Kesempatan baik kita masuk perguruan tinggi tanpa tes, kita cuma seleksi berdasarkan nilai prestasi rapor kita selama semester 1 sampai semester 5. Jangan lupa ikut berkontribusi membangun akun YouTube ini dengan subscribe, like, dan share. Terima kasih, semoga berhasil.